Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dakwatul Khairah, NIM 13520100237. Saya dari kelas B2 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang APN atau angka paling mungkin sebagai tugas akhir atau UAS mikrobiologi. Saya akan lanjut pada proses APM dan MPM. Pada proses APN dan MPM kita melakukan 3 tahap, yaitu adalah uji penduga, uji penegasan, dan uji kepastian. Sebelum kita melakukan uji penduga, pertama kita lakukan adalah pengenceran sampel. Dalam proses pengenceran sampel, yang kita siapkan adalah bahan sampel dan 3 tabung reaksi. Tabung pertama kita namai 10-1, tabung kedua kita namai 10-2, dan tabung ketiga kita namai dengan 10-3. Setelah itu kita isi dengan aquades sebanyak 9 ml. Yang pertama kita lakukan adalah ambil bahan sampel sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam 10-1. Kita ambil 10-1 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam 10-2. Setelah itu kita ambil 10-2 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam 10-3. Setelah kita mendapat hasil dari pengenceran, yaitu 10-1, 10-2, dan 10-3, kita bisa lanjut dalam uji penduga. Dalam uji penduga, kita menggunakan media lactose broth. Dalam media ini berbentuk cair. Alat yang digunakan adalah 9 tabung reaksi dan tabung Durham. Tahap pertama yaitu kita ambil 10-1, 10-2, dan 10-3, lalu kita jabarkan seperti ini. Tabung reaksi dalam 10-1 kita namai A1, A2, dan A3. Kita ambil 10-1 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam A1. Kita ambil 10-1 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam A2. Kita ambil 10-1 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam A3. Pada sampel 10-2 dan 10-3 kita lakukan dengan proses yang sama, dengan nama yang berbeda saja. Dalam 10-1 kita namai B1, B2, dan B3. Pada sampel 10-3 kita namai C1, C2, dan C3. Setelah proses ini selesai, tahap pertama selesai, kita lanjut pada tahap kedua, yaitu tahap inkubasi menggunakan inkubator. Suhu yang digunakan adalah 37 derajat selama 24 jam. Setelah itu kita amati yang terjadi, terdapat gelembung atau tidak, keruh atau tidak medianya. Bila iya, kita bisa lanjut pada uji penegasan. Tapi bila tidak, kita lakukan 1 kali lagi inkubator selama 24 jam. Bila pada tahap kedua ini tetap tidak ada gelombang dan medianya tidak keruh, maka hasilnya adalah sudah pasti itu adalah negatif. Jadi tidak usah melanjutkan pada tahap kedua. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya dalam tahap kedua tadi. Misalkan kita mendapatkan A2 dan A3. Pada sampel 10-2 kita dapatkan C3.
Pada sampel suplemen 3 kita dapatkan C1 dan C2. Setelah itu kita masuk dalam uji penegasan. Dalam uji penegasan kita menggunakan media Brilliant Green Lactose Broth atau GLBB. Pada media ini berwarna green atau hijau. Alat yang dibutuhkan adalah 9 tabung reaksi. Tahap pertama yang kita lakukan adalah ambil sampel suplemen 1, tadi hasilnya kan berapa? Kan ada A2 dan A3, sedangkan pada suplemen 2 hasilnya adalah B3, sedangkan pada sampel suplemen 3 hasilnya adalah C1 dan C2. Setelah itu pada suplemen 1 kita pilih salah satu antara A2 atau A3. Dan di sini saya memilih A3 maksudnya. Kita ambil 3 tabung reaksi, kita namai dengan 1A, 2A, dan 3A. Kita ambil A3 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam 1A. Kita ambil A3 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam 2A. Kita ambil A3 sebanyak 1 ml, kita masukkan dalam C3A maksudnya. Sedangkan pada sampel men 2 kita ambil B3 saja dan kita namai dengan 1B, 2B, dan 3B. Setelah itu pada sampel suplemen 3 kita pilih salah satu antara C1 atau C2. Kita ambil C2, kita lakukan proses seperti tadi dan kita namai dengan C1, C2, dan C3. Setelah proses pertama selesai, kita lanjut pada tahap kedua, yaitu tahap inkubasi yang menggunakan inkubator. Sekarang pada tahap uji penegasan kita menggunakan suhu yang berbeda, yaitu 44 derajat selama 24 jam atau 48 jam. Kita amati yang terjadi, terdapat gelembung atau tidak, keruh atau tidak. Bila iya, kita bisa lanjut pada uji kepastian dan kita bisa pastikan bila positif medianya berubah menjadi hijau pekat. Ya kan, hijau pekat. Bila tidak, kita bisa melakukan inkubasi kembali selama 24 jam. Dan bila pada tahap inkubasi kedua tetap tidak ada gelembung dan tidak berubah medianya, berarti itu adalah negatif dan kita tidak usah melanjutkan prosesnya. Pada tahap kedua kita mendapatkan hasilnya, yaitu dalam A3 yaitu A2. Pada B3 kita dapatkan hasil 1B dan 3B. Sedangkan pada C2 maksudnya kita mendapatkan hasil C1 dan C2. Dan tahap yang terakhir adalah uji kepastian. Dalam uji kepastian kita menggunakan media eosin methyl blue agar, dan ini adalah sudah berbentuk agar berwarna biru. Alat yang digunakan adalah 4 cawan Petri. Dalam uji kepastian ini hasilnya sudah pasti positif. Yang kita cari adalah media mana sih yang paling banyak mengandung E. coli atau mikroba. Tahap pertama yang kita lakukan adalah buat media EMBA, ya ini eosin methyl blue agar. Setelah itu kita masuk pada tahap kedua, yaitu lakukan inokulasi. Dalam inokulasi tadi
pada proses uji penegasan kita mendapatkan hasil A2, 1B, 3B, 2C, dan 3C. Setelah itu kita lakukan inkubasi menggunakan inkubator selama 37 derajat selama 24 jam atau 48 jam. Kita amati perubahannya. Bila positif, media berubah menjadi warna hijau. Setelah itu kita ambil hasil atau ambil kesimpulan. Tadi pada uji penegasan kita mendapat A2, 1B, 3B, 2C, dan 3C. Setelah kita masukkan dalam sini, pada 10 min 1 kita dapatkan 1 yaitu 2A. Pada 10 min 2 kita dapatkan 2 yaitu 1B dan 3B. Sedangkan pada 10 min 3 kita dapatkan hasil 1 yaitu C, 3C. Setelah ini kita bisa lakukan pada proses penghitungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.